Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 13 Februari 2023 dalam pekan biasa ke-6 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami berterima kasih masih diberi kesempatan untuk menikmati rahmat-Mu. Kami ingin mempersembahkan hidup kami, perkataan, tindakan, suka dan duka kami hari ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu untuk menjadi bekal hidup kami hari ini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 4, ayat 1-15 dan ayat 25. Adam menghampiri Hawa istrinya, maka mengandunglah wanita itu, lalu melahirkan Kain. Dan Hawa berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedang Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sabda Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Masakan mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Pada suatu hari, Kain berkata kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Sabda Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Sabda Tuhan pula, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Berkatalah Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Barang siapa bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Sabda Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, ia akan dibalas 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain,
supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Adam menghampiri pula istrinya, lalu wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, bukan karena kurban sembelihan Engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Engkau duduk dan menjelek-jelekan saudaramu, engkau memfitnah saudara kandungmu. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini jalan,
kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 8, ayat 11 sampai 13. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Iman tanpa syarat akan menyelamatkan. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Salahkah orang meminta suatu tanda atau bukti? Bukankah manusia membutuhkan tanda sebagai bukti atas kebenaran atau suatu fakta? Tanda dapat menjadi alat bantu untuk meyakinkan terjadinya sesuatu. Tanda dapat meneguhkan kepercayaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak muda yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini menampilkan orang-orang Farisi yang meminta tanda dari surga kepada Yesus. Yesus paham apa yang ada di balik pertanyaan itu. Tujuan utama mereka meminta tanda bukan untuk meyakinkan dirinya, karena ragu-ragu atau untuk memperkuat iman mereka, melainkan untuk mencobai Dia. Oleh karena itu, Yesus tidak memberikan apa yang mereka minta. Penginjil menampilkan Yesus jengkel dengan permintaan itu. Yesus mengeluh dalam hati dan akhirnya memberikan jawaban tegas. Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Apakah maksud penginjil Markus menampilkan kisah tersebut? Tampaknya Markus ingin menyampaikan pesan bahwa Yesus adalah manusia seperti kita yang bisa merasakan kesal, jengkel, bahkan marah. Yesus juga bisa seperti kita mengalami frustrasi ketika berhadapan dengan orang-orang yang bebal, degil hatinya, dan sulit percaya kepadanya. Apa yang dialami oleh Yesus seringkali juga menjadi pengalaman kita. Kita kadang-kadang berjumpa dengan orang-orang mirip dengan orang-orang Farisi yang ditampilkan dalam Injil tadi. Misalnya saat di kantor, di tempat kerja, atau tempat lain, kita kerap juga bertemu dengan orang-orang yang sulit mengerti apa yang kita sampaikan atau jelaskan. Mereka meragukan apa yang kita wartakan, bahkan meminta pembuktian yang kita memang sulit memberikan bukti secara fisik. Lalu apakah karena itu kita berhenti mewartakan Injil?
apakah kita jadi berhenti mewartakan Yesus? Pelajaran dari kisah Yesus hari ini adalah jangan putus asa. Jangan terjebak dengan orang-orang seperti itu. Lebih baik kita pergi ke tempat lain untuk mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Justru di tempat lain itulah apa yang kita wartakan akan diterima dengan baik tanpa harus melihat tanda. Para murid Yesus juga tidak melihat tanda-tanda istimewa dari surga, tetapi mereka percaya isi pewartaan Yesus. Apa dasarnya? Jawabannya ialah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam kesempatan lain, Yesus justru mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, ajarilah kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak menuntut tanda untuk percaya pada Yesus. Bimbinglah kami untuk dapat saling meneguhkan dan mengasihi, serta saling menguatkan iman satu sama lain, sebagaimana putra dan putri sebapa yang menyayangi umat ciptaannya. Dengan pengantaraan Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.